bukanlah orang yang boros membelanjakan hartanya, tapi sesungguhnya orang itu adalah orang yang cerdas. Zahirnya dia mengeluarkan uang dari sakunya, tapi batinnya, hakikatnya sesungguhnya dia sedang mentransfer uang tersebut kepada kepentingan dirinya di akhirat nanti. Itulah perbuatan orang-orang yang cerdas. Orang yang gemar sedekah, jangan salah mindset ya. Bukan orang yang boros dalam membelanjakan sedekah, membelanjakan uangnya, tapi sesungguhnya dia orang yang cerdas. Dia sudah mulai mentransfer uang buat dirinya sendiri untuk kepentingan dia di akhirat nanti. Yang kita makan, mohon maaf, yang kita makan paling besok pagi cuma keluar lewat belakang. Betul atau tidak? Yang kita pakai paling 1-2 tahun atau 3 tahun sudah rusak. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah yang hakiki menemani kita. Sesungguhnya kita sedang berbuat mentransfer untuk kepentingan diri kita sendiri, bahagia sejak mulai alam kubur sampai akhirat nanti. Maka itu kalau ada orang yang sedang gemar, orang yang gemar bersedekah, janganlah kita salah persepsi. Mereka bukan orang-orang yang boros membelanjakan uangnya. Sesungguhnya mereka orang yang cerdas, sudah mulai mentransfer kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan jangka panjang. Nah, saya titip pesan Bapak Ibu saudara-saudara, khusus malam ini dan seterusnya, kalau kita mau melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekahnya buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Aku yakin pahala itu akan sampai kepada mereka tanpa mengurangi pahala kita pelakunya. Maaf ini, saya tanya, semua yang hadir di sini ini kan anak dari ibu bapaknya masing-masing, betul tidak? Semua kita pasti punya orang tua, semua kita pasti punya ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia, mengharap kepada Allah wasilah sedekah yang kita lakukan di alam dunia, pahalanya buat mereka. Boleh jadi itu akan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah
Saudara, yang kita rasakan hari ini, yang kita nikmati sekarang ini, yang kita miliki saat ini, sadarilah itu buah dari perjuangan dan pengorbanan orang-orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan khususnya pahala sedekah yang kita lakukan akan sampai kepada mereka, dan senangnya bukan main mereka terima. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan seorang anak. Ada bapak. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan seorang anak punya orang tua yang sudah meninggal dunia, tapi nggak pernah mengirimkan doa, apalagi pahala sedekah kepada dia. Sungguh anak tersebut adalah anak yang keterlaluan. Kebangetan. Saudara, kita semua akan masuk ke alam kubur. Betul atau tidak? Kita semua akan menyusul keluarga kita yang sudah berpulang. Ketika kita masuk ke alam kubur, barulah kita merasakan bahwa dahulu keluarga kita, orang-orang tua kita mengharapkan kiriman doa dan pahala dari kita waktu itu masih hidup di alam dunia. Tapi karena kita tidak percaya, kita cuek, kita tidak pernah kirimkan mereka. Tapi begitu kita masuk ke alam kubur, rasalah kita memerlukan pertolongan, kiriman doa dari mereka yang masih hidup di alam dunia. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Semua kita akan masuk ke dalam situ. Amalan ibadah kita tentulah itu yang jadi tanggung jawab kita. Kalau amalan ibadah kita banyak, insya Allah kita akan mendapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau amalan ibadah kita berkurang, kita mengharapkan dari keturunan anak cucu kita yang hidup di alam dunia rutin mengirimkan kita doa, mengirimkan kita pahala, khususnya pahala sedekah. Kalau ini kita lakukan kepada orang-orang tua kita, yakinlah saudara, satu saat begitu kita ada di dalam anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama seperti yang kita kerjakan di alam dunia. Ketika itulah kita baru merasakan betapa nikmatnya mendapat kiriman doa dan pahala dari anak-anak kita yang soleh dan soleha. Karena itu niatkan pahala sedekah buat orang-orang yang tercinta yang sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kajian terakhir yang ke-9. 4 hari saya sudah muter di kota Palu, safari dakwah. Insya Allah besok jam 6 saya bertolak ke Jakarta, lalu terbang lagi ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, karena besok malam itu ada tabligh akbar, lalu paginya khotib sholat Idul Adha di Banjarmasin. Saya 4 hari muter di kota Palu, alhamdulillah bisa silaturahmi dengan ibu bapak jamaah Masjid Al-Irsyad, menyambung silaturahmi tahun 89 bapak saya Allah yarham Haji Zainuddin MZ. Bapak saya, bapak saya. Saudara kenal Haji Zainuddin? Kenalan di mana? Alhamdulillah saya malam ini bisa menyambung silaturahmi tersebut. Tetapi malam ini wasilahnya, 4 hari ini wasilahnya adalah
Yayasan Budian Maksus di bawah pengasuh pimpinannya Kiai Haji Gaus Abdul Hamid yang pakai gamis putih. Yayasan Budian Maksus ini ada pondok pesantrennya berdiri tahun 2017-2018 di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Ujung Berung. Pesantren Budian Maksus punya 3 program: tahfidz Al-Quran, takhusus, dan tahun depan dicanangkan sekolah formal. Perlu dukungan dan bantuan serta doa dari kita semua agar anak didik kita di pesantren tersebut mendapatkan kemudahan dan mendapatkan keberkahan. Amin. Perlu dukungan, bantuan, dan doa dari kita semua. Yayasan Budian Maksus inilah yang membawa saya hadir bersilaturahmi di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Irsyad. Kalau saya sendirian datang ke kampung Dodo, kaya-kayanya nggak mungkin kaya-kayanya. Kaya-kayanya mah berat. Ayo kita hitung-hitung, Bapak Ibu Saudara, tiket dari Jakarta ke Palu itu 2.400.000. Pakai duit, pakai duit. Dari airport saya harus sewa mobil, pakai duit, betul atau tidak? Mobilnya harus isi minyak, pakai duit. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Duit. Saya juga harus makan, pakai duit, pakai tangan. Total pengeluaran pulang pergi itu antara 6 sampai 7 juta. Kalau saya berdua 14 juta, saya tabung sendirian, remok. Betul atau tidak? Karena itu Yayasan Budian Maksus inilah yang memfasilitasi, jadi wasilah pertemuan kita silaturahmi pada malam hari ini. Program dari pesantren tersebut tahfidz, takhusus, dan formal, mengikuti Dignas, dan itu dicanangkan insya Allah tahun depan. Bagaimana profilnya sekaligus nanti penggalangan dana akan disampaikan oleh Ustadz Resio Sugiarto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kami safari dakwah di Kota Palu sudah 4 hari dari tanggal 12. Ini malam terakhir. Besok pagi saya sudah balik ke Jogja, saya pikir balik ke Jakarta, kemudian ke Kalimantan Selatan. Setelah itu nanti kami akan ketemu lagi di Lombok, safari dakwah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi malam ini adalah malam terakhir kami di Kota Palu untuk edisi safari dakwah kali ini. Maka karena ini malam terakhir, Ustadz Fikri dari tanggal 12 kemarin total keliling sampai sekarang 9 masjid, dan di setiap masjid Ustadz Fikri bagi-bagi hadiah. Dan malam ini hadiah dari Ustadz Fikri tinggal 35 Al-Quran lagi. Ini bukan sembarang hadiah, karena ini bukan sembarang Al-Quran, karena ada tanda tangan dari Ustadz Fikri sebagai tanda cinta dari beliau. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, dan Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan dengan Ustadz Fikri, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Ini hanya terbatas untuk 35 orang, karena Quran ini tinggal ada 35 orang, 35 biji. Jadi nanti Allah ringankan tangannya untuk angkat
Ustaz Fikri, nanti saat beliau kembali ke sini, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Tidak hanya diberikan langsung oleh beliau, tapi yang maju ke depan sini akan didoakan khusus oleh beliau. Semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang maju ke depan sini akan didoakan lagi. Semoga hajat-hajatnya yang belum lancar dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada yang diam-diam sakit belum sembuh-sembuh, atau hutang belum lunas-lunas, atau lama nikah belum punya anak, atau jomblo, janda, duda dari musim perambutan sampai musim durian, sampai balik lagi musim perambutan, belum juga dapat jodoh. Nembak cewek 10 yang telah 15. Atau mungkin buka usaha tapi maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur jangan maju-maju. Atau jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh nggak bangun, bangun. Semua kesulitan keduniaan akan didoakan oleh musafir di depan sini, karena beliau ini musafir. Kata Nabi, musafir itu doanya mustajab. Tambah satu bonus lagi, foto berdua dengan Ustaz Fikri. Karena biasanya kita hanya nonton di TV, sekarang bisa foto bareng di sini. Nanti kalau ada ibu yang maju ke depan, suaminya boleh maju ikut foto. Kalau ada suami yang maju ke depan, istrinya boleh maju ikut foto. Yang nggak boleh istri orang lain. Apa syarat dapat hadiah istimewa, doa istimewa, dan foto istimewa sekeluarga bersama Ustaz Fikri Zaid bin MZ? Syaratnya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Syaratnya Bapak Ibu mumpung masih hidup semuanya. Kalau yang masih hidup senyum dulu, karena orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup ya. Khusus untuk yang masih hidup, malam ini ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dijalankan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Infak yang terkumpul malam ini insya Allah akan khusus kita perbantukan untuk Yayasan Bunyanul Marsus yang dipimpin oleh Ustaz Mas Abdul Hamid, karena pesantren tahfidz milik beliau ikut jaringan yang mendukung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini dengan menyisihkan rezeki cukup 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 3 bulan khusus untuk 35 orang. Insya Allah malam ini Bapak Ibu sudah ikut andil untuk ikut mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, sekaligus berhak dapat hadiah dari Ustaz Fikri, berhak didoakan khusus oleh beliau, berhak foto sekeluarga bersama beliau. Ingat, Nabi pernah mengingatkan bahwa terkait dengan sedekah jangan pernah khawatir. Apa kata Nabi? Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, tapi malah bertambah dan terus bertambah. Kenapa? Karena begitu seseorang menyatakan Bismillah, aku mau sedekah, Bismillah, aku mau infak, aku mau ikut program mencetak 1 juta penghafal Quran, maka malam ini juga Bapak Ibu didoakan oleh malaikat. Ada malaikat khusus yang menunggu orang bersedekah. Begitu kita bersedekah, berinfak, malaikat itu angkat tangan tinggi-tinggi kemudian mendoakan kita. Allahumma a'ti mufiqan khalafah. Ya Allah, berilah ganti berlipat ganda untuk hamba Allah yang infak malam ini. Sekali lagi, Bismillah, Bapak sekalian, malam ini saya mengajak dan mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya, cukup dengan menyisihkan infak terbaik 2 juta rupiah, tapi bisa dicicil selama 3 bulan. Insya Allah nanti Bapak Ibu berhak maju ke depan, dapat hadiah istimewa dari Ustaz Fikri, didoakan khusus dan foto bersama beliau. Ingat, karena kita beri waktu 3 bulan, Bapak Ibu nggak perlu setor uangnya malam ini. Malam ini cukup setor senyum untuk masih hidup, kemudian maju ke depan. Setelah maju ke depan Ustaz Fikri ikrar, ya Allah, saya tidak ingin seperti yang gue ceritakan di surat Al-Munafikun ayat 10. Apa itu?
mandur syakatul maut, nangis minta diperpanjang nyawanya sebentar, ternyata hanya pengen infak, pengen sedekah dan pengen jadi orang baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rabb, aku pengen sedekah, aku pengen infak, dan aku pengen jadi orang baik. Sayangnya di ayat 11 Allah menjawab, wallahi akhirullahu nafsa idza jaa ajalha. Sekali orang sudah sampai ajal, tidak bisa dimundurkan karena sedikit pun. Jadi senyum, maju ke depan, pikiran gak pengen meninggal dulu sebelum sempat infak yang terbaik, langsung saja diberikan hadiah oleh Ustaz Fikri berupa Al-Quran yang ada dalam tangan beliau, kemudian didoakan khusus jadi Al-Quran, didoakan hasilnya lancar, dan foto sekeluarga dengan Ustaz Fikri. Setelah itu catatkan nama, nanti kita catatkan nama yang bawa ke sini, catatkan nama dan ya, yang putri mana akan dapat kalau masih depan, angkat tangan. Kalau yang ibu nanti sebentar, maksudnya tim kita ya. Nah, tim kita di sini tolong catatkan nama ke tim kita nih. Bismillah, kita punya waktu 10 menit dari sekarang. Saya mau mencari mujahidah yang siap-siap dengan hartanya cukup 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 3 bulan. Yang berminat silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, silakan masuk. 16, 17, kalian semuanya ada jatah 35 Al-Quran untuk 30 mujahidah yang luar biasa. Alhamdulillah. 18, 19, Masya Allah, ya, 20, ayo maju semuanya. Ingat, cukup dengan infak 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 3 bulan. Insya Allah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang khusus tahun ini. Infak 2 juta yang terkumpul dari masing-masing Bapak Ibu akan kita manfaatkan untuk membangun pesantren tahfidz dan ulumul Quran Bunyanul Marsus yang ada di Bandung. Nanti Bapak Ibu kalau Jawa Barat, kunjungilah pesantren Bunyanul Marsus yang diasuh oleh Ustaz Ras Abdul Hakim. Insya Allah dengan Bapak Ibu menyelesaikan 2 juta rupiah sudah ikut membangun pesantren tersebut, sehingga selama para penghafal Quran tinggal di asrama tersebut, sholat jamaah di masjid yang juga kita bangun di dalamnya. Kemudian dari infak Bapak Ibu juga akan kita berikan Al-Quran agar mereka dapat Al-Quran yang layak. Maka setiap Quran yang dibaca, setiap kamar yang ditinggali para penghafal Quran untuk menghafal Quran, dan setiap masjid yang dipakai sholat dan menghafal Quran para penghafal Quran, maka masjid, asrama, Quran, bahkan air yang dipakai minum, mandi, wudhu, para santri yang sedang menghafal Quran, semuanya menjadi aliran pahala dari Bapak Ibu sekalian. Aliran pahala tersebut masuk ke rekening akhirat Bapak Ibu, sehingga Allah kemudian akan memberikan pengembalian minimal 700 kali lipat di dunia, dan di akhirat akan dikembalikan infak Bapak Ibu berlipat ganda tanpa batas. Masya Allah, banyak sekali ya. Ini hanya terbatas untuk 35 orang. Ini yang masuk ini sudah lebih dari 20 ya. Tinggal sekitar 12 orang lagi. Masya Allah, beriring saya. Bapak Ibu mohon maaf, meskipun kita berikan waktu 3 bulan untuk menyetorkan infaknya, kalau malam ini sudah membawa uang tunai 2 juta, bisa langsung setorkan ke tim kita, karena niat yang baik kalau ditunaikan langsung, insya Allah pahalanya langsung disempurnakan oleh Allah. Atau yang rumahnya dekat, boleh diambil di rumah uangnya, kita tunggu sampai Bapak Ibu datang lagi ke sini membawa uang cukup 2 juta rupiah. Atau yang malam ini bawa aplikasi mobile banking atau QRIS, bisa ditransfer malam ini juga. Tapi kalau transfer atau sepertinya belum memungkinkan, tak apa-apa, Ibunda, Ayanda, kita berikan waktu 3 bulan untuk
sisa-sisanya dicicil selama 3 bulan. Ya, kalau kita udah terbiasa cicil di dunia, cicil motor, cicil mobil, cicil macam-macam, inilah dengan cicilan akhirat, karena inilah yang lebih abadi. Kalau cicilan dunia itu urusannya keduniaan, tetapi ketika mengangsur untuk investasi akhirat, ini nilainya berlipat ganda hingga kiamat, dan di akhirat nanti kita akan panen beraya. Itulah mengapa Rasulullah selalu menandaskan harta yang kita makan pasti akan habis dan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Jadi kita berulang, walau bisyik kita berarti jauhkan apimu dari api neraka, meskipun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Malam ini kita tidak hanya mengajak sedekah sebesar sebiji kurma, tapi kita ajak sedekah 2 juta rupiah, tentu kemanfaatannya lebih luas. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana bidzikrillah
Masya Allah. Tepuk tangan untuk hadrah kita yang luar biasa. Masya Allah. Sukses, tambah lancar, ordernya tambah banyak. Amin. Ya, waktu tinggal 4 menit lagi. Yang belum maju silakan maju. Yang sudah antri akan dilayani semuanya. Ingat, cukup dengan infak 2 juta rupiah yang bisa diaksir selama 3 bulan. Bapak Ibu sudah ikut membangun pesantren tahfidz Bunyanul Marsus, yang itu berarti Bapak Ibu sudah digolongkan jadi ahli Quran, sehingga dapat pahala yang sama dengan mereka yang telah hafal 30 juz, meskipun Bapak Ibu belum hafal 30 juz. Subhanallah. Iya, ini ambil 5, Masya Allah, takbir, Allah Allah. Ayahnya ambil 5 Quran berarti 10 juta rupiah. Subhanallah, kelingking saya luar biasa. Iya, ini di 4 menit terakhir Ustaz Fikri mau lelang juga sorban yang beliau pakai. Nah, ini khusus bagi siapapun yang ingin memiliki sorbannya Ustaz Fikri sekaligus dapat bonus Al-Quran. Insya Allah cukup dengan sedekah 10 juta rupiah. Insya Allah dapat tambahan show yang dipakai oleh Ustaz Fikri. Ya, silakan, boleh ambil, silakan. Dengan 10 juta Quran dapat sorbannya Ustaz Fikri, sekaligus dapat tambahan 1 Al-Quran. Iya, silakan. Yang mau minat sorban yang dipakai Ustaz Fikri, ini sorban ramah kayaknya. Silakan, cukup dengan 10 juta, bisa dicicil selama 3 bulan juga 10 jutanya ya. Jadi tidak harus malam ini sudah 10 juta ya. Silakan, Masya Allah. Ini juga ada ayahanda yang ikut 5 Al-Quran, itu berarti 10 juta juga ya. Tapi khusus sorban kita akan lelang khusus sorban 10 juta rupiah. Yang mau ikut silakan, masih ada kesempatan. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini tinggal berapa? Qurannya tinggal berapa? Iya, yang besar tinggal 2 untuk 2 orang terakhir. Yang kecil masih ada 10. Yang kecil ini cukup 500.000 rupiah. Ya, 500.000 rupiah cukup dengan infak 500.000 rupiah, bisa dicicil selama 3 bulan, dapat Quran yang lebih kecil tinggal 10, berarti itu 10 orang. Yang besar tinggal 1 lagi. Masya Allah, ini habis malam ini di masjid tercinta kita ini ya. Yang 2 juta tinggal jatah untuk 1 orang. Yang 500.000 jatah untuk 10 orang. Ada lagi sorban Ustaz Fikri, itu 10 juta rupiah. Barangkali ada yang mau memiliki sorban beliau yang sudah dipakai keliling kemana-mana. Wah, Masya Allah, Insya Allah pahala dari sorban itu banyak banget ya. Ya, silakan. Masih ada peluang 1 orang untuk yang 2 juta rupiah. Ada peluang untuk 10 orang yang infak cukup 500.000 rupiah ya. Jadi ada peluang untuk 10 orang yang 500.000 rupiah. Ada peluang yang 2 juta untuk 1 orang lagi. Dan ada peluang juga untuk sorban sendiri 10 juta rupiah. Silakan. Masih ada kesempatan 2 menit terakhir. Masih kita nanti 2 menit terakhir. Setelah ini kita akan berdoa bersama jamaah yang masih bertahan, karena mungkin yang lain sedang ada berdoa dan ada sudah malam. Ya, kita tunggu 2 menit terakhir. Kalau ini masih ada. Untuk yang infak 2 juta tinggal untuk 1 orang lagi. Untuk yang 500 ribuan untuk 10 orang ya, dengan yang lebih kecil ya. Dan suruh Ustaz Fikri yang berminat boleh dengan cukup menyisihkan sebagian rezeki 10 juta rupiah. 2 menit terakhir, masih kita nanti barangkali masih ada. Iya. Oke, kalau itu kita akan doa dulu karena sudah malam. Kita akan doa bersama dulu di pintu Ustaz Fikri. Kita akan nanti setelah selesai doa
untuk 1 orang. Yang mau ikut infak 5.000 masih ada kuota untuk 10 orang. Dan ada 1 sorban Idul Fitri untuk khusus yang sedekah 10 juta rupiah ini, yang kesemuanya bisa dikecil selama 3 bulan. Kalau untuk saat ini yang berdoa kita semua. Bapak Ibu jangan lupa dulu, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Tadi keluarga kita banyak yang ikut bersedekah. Pertama mereka niatkan pahala itu buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah itu Allah jadikan kuburnya Allah meneriak ini. Yang kedua, pahala sedekah itu mereka niatkan buat penjagaan keluarga, buat anak keturunannya, anak cucunya yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Anak-anak yang sedang bekerja, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Fatihah yang niat sedekah yang ketiga, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah hajat dan keinginan para penyedekah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, yassir 'alaina kulla 'asir wa tafsirul 'asir 'alaika yassir. Allahumma man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al al-jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin wa sahbihi rahimahumullah. Ya, sebenarnya sudah meninggalkan kita masalah. Kita sudah jalan akhir kegiatan kita dan alhamdulillah luar biasa antusias daripada jamaah ini dalam membantu program Al-Ma'ruf Syekh Ali Jazir, yaitu salah satunya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan amal-amal kita pada kali ini semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ada pada diri kita, keluarga kita, dan insyaallah hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mewakili Pak Majelis Al-Irsyad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita, terutama Al-Qarram Kiai Haji Fikri Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, di masjid kita ini. Ya, itu adalah syukuran kita. Ada pertanyaan, berapa modalnya? Alhamdulillah, alhamdulillah bersilaturahmi datang ke masjid kita ini. Alhamdulillah, dia adalah keberkahan kita juga di masjid kita. Dan kita juga terima kasih kami kepada para jamaah semua yang bisa hadir di tempat ini mengikuti kegiatan pada malam ini. Demikian dari saya, mungkin ada kekurangannya, kami juga minta maaf ya.
Iya, dalam kebetulan dengan Mas Ustaz dan sudah terus usia untuk berfoto dengan Mas Abdi. Dan Madura juga tidak berikan kesempatan untuk berfoto. Dan tidak ada kesempatan lagi karena Quran tinggal 10, tinggal 10 yang kecil. Boleh juga kita nggak mesti 500 ya. Karena daripada kami bawa ke Jawa ini boleh 260 boleh, 300 boleh, 2 miliar boleh, 3 miliar boleh. Jadi intinya berapapun ya langsung bisa maju ke depan karena Quran ini ada datang dari Ustaz Fikri, insya Allah dari kenangan dari beliau boleh ikut yang 250 atau 300 dan sorbannya sampai itu 5 juta nggak apa-apa ya saya kira ya. Pensinya ya 20 juta pensinya. Dan begitu